Kita satu di dalam doa. Bapa dalam kerjaan surga, pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami datang kepadamu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, Engkau mengenal kerinduan kami. Engkau mengenal kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Di mana kami mengucap syukur ya Tuhan, atas pertolongan Tuhan, atas perlindungan Tuhan, atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang minggu yang telah kami lalui. Kami ada saat ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhanlah yang selalu memberikan kami keselamatan dalam setiap kegiatan, dalam setiap pekerjaan kami, dalam rumah tangga keluarga kami, terlebih khusus di dalam Jemaat Korup 1 Bandung ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami datang dengan sungguh kepada Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mengucap syukur atas waktu dan kesempatan ini yang Tuhan berikan bagi kami. Bapa di sorga, kami beribadah pada pagi hari ini. Kami yang mengambil bagian dalam pelayanan ini. Baik tim musik, singers yang memainkan atau operator, dan juga tim multimedia. Kiranya Tuhan memberkati semua alat-alat yang kami gunakan untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di sorga, hamba-Mu juga yang akan mengambil bagian dalam memimpin, dan Kadek Efraim yang akan menyampaikan firman Tuhan. Pakailah kami Tuhan dengan luar biasa dan heran. Biarlah dalam pelayanan ini, jiwa-jiwa boleh dimenangkan, dan kami semua semakin diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah menjadi doa ucapan syukur kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian. Dan sebelum kita mendengarkan kesaksian dari Ibu Isni, kita menyanyikan nyanyian Bala Keselamatan nomor 346. Kita nyanyikan 2 ayat. Setelah itu saya memberikan kesempatan bagi Ibu Isni untuk bersaksi. Kita nyanyikan nyanyian nomor 346. Saya berikan kesempatan kepada Ibu Isni untuk bersaksi. Haleluya. Selamat pagi saudara sekalian. Benar tadi kor yang telah dinyanyikan bahwa Tuhan Yesus adalah batu karangku. Hari ini genap 106 hari. Suami atau papi dari keluarga kami, almarhum Endik Satoto,
tidak bersama dengan kami. Beberapa orang mungkin menyampaikan hal yang sama ya. Nggak berasa ya isinya udah di tanggal 18 Oktober yang lalu, 100 hari suami saya tidak ada. Namun buat kami berdua itu satu hal yang jujur saya katakan itu sangat berat. Namun dari semuanya kami berdua hanya bisa ikhlas dan pasrah dengan kehendak Tuhan dan rencananya. Karena kami tahu pasti itu yang terbaik, khusus juga untuk almarhum dan juga untuk kami berdua. Satu hal yang menjadi kekuatan saya saat ini adalah anak saya. Buat saya, Joan adalah anak yang sangat luar biasa. Dia anugerah berkat yang terindah dalam hidup saya. Saya tidak menyangka bahwa dia akan menjadi seorang anak yang sangat kuat dan tegar. Dia seorang anak yang bisa mandiri, dan yang pasti dia seorang anak yang pilihan. Saya percaya bahwa masa depannya dia ada dalam tangan Tuhan. Mungkin yang saya lakukan untuk Tuhan tidak seberapa dengan kekuatan yang saat ini saya terima. Namun tetap saya bersyukur karena saya mempunyai satu kekuatan dan penghiburan yang Tuhan benar-benar persiapkan dalam keluarga kami, khususnya buat saya pribadi, seorang anak yang memberi kekuatan tersendiri buat saya. Untuk mengakhiri kesaksian saya ini, saya akan menyanyi satu buah lagu, dibantu oleh BEM. Lagu ini yang utama pasti untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, dan juga untuk anak saya, Joan. I love you, Joan. God bless you. Saya izin buka masker ya. For I've been blessed within this life. There was an emptiness in me. I was imprisoned by the power of God. But Hannah's touch, you set me free. Let the world stop turn, let the sun stop burn. Let them tell me love not worth going through. If we all pass apart, I will know deep in my heart the only dream that never has come true. In this life, I was loved by you. Every moment I have fought, and I'm praising you. Let me belongs to God. Without your love, I will be. Let the world stop burning, let the sun stop burning. Let the clouds stop burning, going through. If the all flies apart,
I will not live in my heart. The only dream that matters has come true. In this life, I was loved by you. Let the world stop running. Let the sun stop burning. Let them tell me love not worth going through. In it all falls apart, I will not live in my heart. The only dream that matters has come true. In this life, I was loved by you. In this life, I was loved by you. In this life, I was loved by you. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terpujilah Tuhan pada pagi hari ini. Dan kita telah diberkati melalui kesaksian dari Ibu Isni Satoto, di mana Tuhan terus memberikan kekuatan dalam kehidupan mereka yang mengalami duka cita kurang lebih 106 hari. Mereka ditinggalkan oleh suami dan seorang ayah dalam kehidupan mereka. Dan tentunya pujian yang telah kita dengarkan bersama menjadi berkat bagi kita juga. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saat ini kita akan melihat satu video yang dimana video ini yang akan mengantar kita dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Mayor Beni Liwetado. Untuk itu, kita akan menyaksikan video ini dan merupakan suatu dukungan kita bagi orang-orang yang terdampak COVID-19 dari doa seruan doa global yang kedua. Saya mempersilakan untuk operator menampilkan video. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita masuk dalam doa, saya perlu menyampaikan kepada kita bahwa doa pagi hari ini adalah kelanjutan dari doa yang pertama yang dimana kita bersama-sama dihimbau seluruh dunia oleh pemimpin internasional untuk terus mendoakan agar bumi kita, dunia kita yang dilanda oleh penyakit atau pandemi dengan kuasa Tuhan boleh dilewati. Pada bagian yang pertama diingatkan kepada kita untuk mendoakan bagi mereka-mereka yang mengalami kesusahan, negara-negara yang berdampak sangat berat akibat pandemi ini. Dan puji Tuhan, sampai dengan hari ini kita dapat melihat dan mendengar bahwa Tuhan telah menjawab doa. Tapi kita tidak bisa juga berpuas diri atas apa yang telah dipanjatkan
Maka pada minggu ini kita bersama-sama dengan umat Bala Keselamatan, prajurit simpatisan, keluarga besar Bala Keselamatan sedunia diajak untuk bersatu hati mendoakan agar suasana yang kita alami terdampak karena pandemi ini, kesusahan-kesusahan yang ditimbulkan, hal-hal yang mengakibatkan banyak terjadi dialami oleh orang-orang, baik di negara Indonesia ini aja di negara-negara lain, dengan kuasa Tuhan bisa dilewati dan semuanya dapat kembali kepada yang Allah inginkan. Kalau Allah menginginkan yang terbaik, otomatis kita manusia ciptaannya akan menikmati hasil yang terbaik pula. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita pada hari ini atau pagi ini, mari kita bersatu hati untuk mendoakan. Jangan lupa, tidak ada hal-hal yang khusus juga yang Bapak Ibu Saudara mau sampaikan dalam doa pribadi. Silakan. Saya akan memandu kita untuk berdoa dengan doa yang telah diserukan oleh pimpinan untuk didoakan. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah, ya Tuhan kami. Kami datang kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami memuliakan Engkau karena kasih, anugerah, pertolongan, perlindungan, kekuatan, kesehatan, penyertaan-Mu yang tidak putus-putus dapat kami rasakan, alami dan nikmati sampai dengan pagi hari ini. Tidak ada kata yang lebih baik ya Allah selain kami berterima kasih dan bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami ada di ruangan ibadah ini bersatu hati dengan seluruh umat Bala Keselamatan sedunia. Kami mau berdoa, membawa kepadamu ya Allah, mengetuk hatimu. Kiranya Engkau berkenan mendengarkan seruan kami. Terima kasih kalau Engkau telah menjawab doa yang pertama. Tapi kami terus mengetuk hatimu dengan doa yang kedua. Kami mau berdoa untuk negara-negara, umat-umat manusia, secara khusus mereka yang mengalami dampak dari peristiwa pandemi ini. Banyak keluarga yang kehilangan anggota keluarga mereka. Banyak di antara mereka yang kehilangan pekerjaan. Banyak anak-anak yang tidak bisa meneruskan sekolah lagi. Bahkan sampai dengan pagi ini masih ada juga yang dirawat di rumah sakit. Karena belum sembuh dari wabah ini. Selain itu ya Allah, banyak keluarga-keluarga Kristen yang mengalami masalah tantangan diakibatkan pandemi ini. Tapi kami juga bersyukur bahwa banyak juga anak-anak Tuhan yang masih dapat bertahan sampai dengan pagi ini menghadapi pandemi. Tuhan, kami mau berdoa. Biarlah dengan kuasa izin-Mu sendiri, pandemi ini boleh lalu dari bumi kami. Pandemi ini boleh dikalahkan dengan kuasa Tuhan
yang bekerja melalui orang-orang yang telah Engkau pilih untuk melakukan bekerja dengan sekuat tenaga mereka memerangi virus ini. Tenaga-tenaga kesehatan, para dokter, relawan-relawan, siapapun mereka, Tuhan tolong mereka. Tuhan berkati mereka. Para ilmuwan-ilmuwan yang menciptakan obat antivirus ini, vaksin yang sekarang ini kami kenal dan juga divaksinkan kepada semua orang-orang di dunia. Kami bersyukur atas hikmat Tuhan, ilmu Tuhan yang Engkau turunkan kepada mereka-mereka yang menemukannya. Dan terima kasih Tuhan, banyak jiwa yang dapat diselamatkan. Kami tetap menantikan campur tangan Tuhan selanjutnya. Sehingga dengan pertolongan Tuhan, sekali lagi harapan kami tertuju kepadamu, pandemi ini boleh lalu, boleh berakhir dari bumi kami. Secara khusus di negara kami Indonesia ini. Kami mau berdoa untuk pemerintah, setiap negara, dan secara khusus negara kami. Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan aparatur negara secara khusus, mereka yang menangani hal-hal ini. Tuhan, biarlah kuasa-Mu hadir bersama-sama mereka. Biarlah segala keputusan yang mereka ambil mendatangkan kebaikan bagi seluruh warga negara, bahkan warga negara dunia. Tuhan, terima kasih atas pertolongan-Mu dalam kehidupan mereka dalam waktu-waktu yang lalu. Dari awal pandemi sampai dengan hari ini, kami dapat melihat pertolongan-Mu dalam kehidupan para pemimpin-pemimpin kami. Kami juga bersyukur secara khusus kami yang ada di Indonesia ini, kami boleh ada sampai hari ini, itu karena pertolongan-Mu. Kami boleh bertahan karena anugerah-Mu. Kami terus mendoakan keluarga-keluarga kami yang kehilangan anggota keluarga mereka akibat pandemi ini. Ada juga dalam keluarga besar kami di Korop 1 Bandung ini. Tuhan, kami membawa mereka ke dalam tangan-Mu. Dengan harapan kami yang besar, Tuhan akan terus pulihkan, kuatkan dan hiburkan mereka. Karena hamba percaya bahwa di dalam tangan-Mu ada sukacita, ada kekuatan bagi mereka yang mengalami duka, kehilangan anggota keluarga yang direnggut pandemi ini. Tuhan, hamba juga percaya bahwa hari-hari depan mereka adalah hari-hari bahagia mereka dengan-Mu. Dan mereka boleh bangkit dalam kuasa anugerah-Mu, meneruskan kembali kehidupan mereka bersama dengan Tuhan, dan melupakan duka yang mereka alami. Sehingga sekali lagi Allah, mereka bersukacita di dalam. Kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang terbuka, melayani Engkau, melayani umat-umat yang Engkau percayakan di seluruh dunia, bahkan secara khusus di negara kami ini.
Tuhan, biarlah gereja-gereja ini menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk menjangkau orang-orang yang terdampak pandemi ini. Mereka-mereka yang membutuhkan pertolongan. Biarlah kami menjadi gereja-gereja-Mu untuk dapat menjangkau mereka, menolong mereka yang membutuhkan. Tuhan, terima kasih. Kalau kami yang tergabung di ruangan ini bersatu hati dalam doa ini adalah orang-orang yang mencintai dalam gereja Bala Keselamatan. Tuhan, terima kasih melalui pemimpin-pemimpin kami diingatkan untuk dapat menjadi berkat bagi sesama kami yang mengalami dampak pandemi ini. Dengan kegiatan-kegiatan, menyemangati kami untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial, membantu mereka. Hamba percaya dengan campur tangan-Mu banyak orang yang dikuatkan, dihiburkan, dan juga dapat terpenuhi kebutuhan mereka. Tuhan Allah di sorga, kami mau berdoa secara khusus juga. Kami mau berdoa untuk pemimpin kami. Pemimpin Gereja Bala Keselamatan Teritori Indonesia ini. Komandan teritorial bersama staf yang ada, para sekretaris bidang, kepala-kepala bagian yang melayani di kantor pusat teritori Indonesia. Tuhan, kami membawa pemimpin kami ke dalam tangan. Biarlah mereka senantiasa ada dalam sukacita kekuatan Allah, melayani di kantor pusat teritorial. Kami tidak bisa menyebut nama mereka satu persatu, tapi Tuhan tahu dan Tuhan kenal. Hamba percaya kuasa-Mu ada bersama dengan mereka. Kami mau berdoa secara khusus untuk Letnan Kolonel Cedric dan Letnan Kolonel Lynn Hills sebagai sekretaris umum. Tuhan, terima kasih untuk pertolongan-Mu dalam kehidupan kedua hamba-Mu. Terima kasih dalam masa-masa sukar di pandemi ini. Mereka terus mengingatkan kami, baik opsir-opsir di Korups, di instansi-instansi yang ada, untuk tetap bersemangat menghadapi hal-hal masalah yang ada akibat pandemi. Melalui surat-surat penguatan, khotbah mereka yang menguatkan kami. Kami tidak bisa membalas kebaikan kedua hamba-Mu selain membawa mereka berdua ke dalam tangan-Mu. Dengan harapan kami yang besar, Tuhan beri sehat kuat kepada mereka. Hikmat, akal budi bijaksana daripada-Mu. Sehingga mereka tetap dan terus menjadi pemimpin-pemimpin kami yang tangguh. Menolong kami lebih maju lagi. Besok, kedua hamba-Mu akan melakukan perjalanan untuk cuti bersama dengan keluarga di Inggris. Sebelum perjalanan itu dilakukan, ya Allah, hamba memohon kiranya Engkau berkati segala persiapan-persiapan mereka. Perjalanan dari Bandung, kemudian besok akan terbang ke Inggris, kami bawa ke dalam tangan-Mu, ya Allah. Biarlah perjalanan ini menjadi perjalanan yang nyaman dan aman bagi kedua hamba-Mu. Sehingga di dalam perjalanan ini juga mereka menikmati berkat-Mu. Dan tiba di lingkungan keluarga mereka di Inggris dengan sukacita. Dan di sana mereka boleh mengambil waktu yang baik bersama-sama dengan keluarga. Hamba percaya, ya Allah, kami semua di sini meyakini mereka ada bersama-sama dengan Tuhan.
Tuhan akan terus menjaga mereka dalam masa-masa liburan ini. Sehingga masa mereka berkumpul dengan keluarga menjadi satu masa sukacita kegembiraan bagi kedua hamba-Mu. Sehingga ketika mereka kembali, mereka semakin disemangati, dikuatkan. Dan selain Engkau memberkati mereka berdua, Engkau juga memberkati keluarga-keluarga mereka. Sekali lagi Tuhan, hamba serahkan kedua hamba-Mu ini yang akan berangkat hari ini besok untuk berlibur dengan keluarga. Tuhan, kami juga terus mendoakan secara khusus juga untuk keluarga besar Bapak Daniel Prasetyo, karena kemarin Engkau telah menaikkan ke kemuliaan-Mu adik yang kekasih, Bapak Ben Prasetyo. Ibadah penghiburan sore hari ini dan juga pemakaman pada esok hari, kami juga mau bawa kepada Tuhan. Biar segala sesuatunya dapat menjadi perpanjangan berkat Tuhan, melingkupi kehidupan keluarga dengan kekuatan dan penghiburan. Tuhan, terima kasih. Hamba percaya Engkau surga telah mendengarkan doa kami dan mengabulkan sesuai dengan rahmat yang besar. Ampuni kekurangan salah dan dosa kami, agar tidak menghambat berkat-Mu bagi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih untuk doa syafaat yang telah dinaikkan kepada Tuhan. Dan tentunya kita bersyukur kita bisa mengambil bagian untuk mendoakan orang-orang sekalipun kita tidak mengetahui mereka, tetapi kita tetap berdoa untuk mereka agar mereka juga diberkati oleh Tuhan seperti kita saat ini yang telah diberkati oleh Tuhan. Dan kita akan mendengarkan pujian dari anak Josean yang akan mengantar kita dalam doa firman Tuhan sekaligus perenungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kadet Efraim. Kita akan menyaksikan pujian ini dari anak Josean.
dan saling mengampuni. Doa amin. Ini rindu kami. Aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakan Kamu, penebusku, penyelamatku, penolong hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan memandang Kamu, bersatu hati mengasihimu, melayani Tuhan seumur hidupku. Melayani Tuhan melayani Tuhan seumur hidupku. Kita beri tepuk tangan dong buat adik kita yang luar biasa untuk perdana hari ini. Nanti kita Joyce, kita biasa panggil agent untuk perdana memuji nama Tuhan. Kita percaya ke depannya akan lebih bagus lagi. Dan masih banyak anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu secara khusus yang punya talenta yang sama, bermain musik, menyanyi. Mari kita menjadikan gereja ini wadah untuk mereka, untuk mengeksplor semua bakat dan talenta yang mereka punya. Terima kasih. Mari kita satu dalam doa. Dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah sertai ibadah kami dari awal hingga detik ini kami merasakan hadirat Tuhan hadir dalam kehidupan. Dan saat ini Tuhan secara khusus kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan turun atas hamba. Sehingga apapun yang hamba sampaikan adalah isi hati daripada Tuhan. Bukan sekedar informasi biasa, tetapi menjadi sebuah pewahyuan yang dapat mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami siap mendengarkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar saudara-saudara? Nah, saya rasa pertanyaan ini harus sering-sering ditanyakan ketika mau dengarkan firman Tuhan. Karena biasa kita jawab luar biasa, tapi raut wajah kita tidak menunjukkan yang luar biasa. Oleh sebab itu, sekali lagi saya mau bangkitkan semangat kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Apa kabar saudara-saudara? Kalau begini saya juga jadi semangat karena perdana untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya izin untuk buka masker saya ya. Hari ini tema yang diusung oleh Dewan Pastoral Korops adalah persahabatan antar keluarga. Baik, mari kita buka Alkitab kita dalam Mazmur 133. Mazmur 133 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Mazmur 133 ayat pertama hingga ayat ketiga, saya baca dalam nama Tuhan. Persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, Mazmur ini adalah pujian singkat yang ditulis oleh Daud. Secara khusus berbicara tentang sebuah pengajaran yang luar biasa. Karena di dalamnya Daud mengatakan
Betapa baiknya, betapa indahnya kalau kita dapat memelihara yang namanya kerukunan atau kasih persaudaraan. Banyak penafsir juga mengatakan bahwa ini adalah bagian dari pidato Daud. Sewaktu dia mengumpulkan semua suku-suku yang ada di Israel saat itu. Bahkan mereka berkumpul sepakat untuk mengangkat Daud menjadi Raja Israel menggantikan Raja Saul. Daud menulis hal ini bukan karena sekedar menulis saja, karena Daud mengerti betul, bahkan dia mengalami betul apa yang akan terjadi kalau tidak ada kerukunan, kalau tidak ada kasih persaudaraan. Kita tahu bersama bagaimana Daud dikejar-kejar, bahkan Saul berniat untuk membunuh dia. Tetapi Daud juga merasakan betapa indahnya kerukunan itu, kasih persaudaraan itu, yang dia temukan dalam hubungan persahabatannya dengan Yonatan. Hari ini tema yang diberikan oleh Dewan Pastoral Korops adalah persahabatan antar keluarga. Saya sangat setuju dengan tema ini. Untuk menggambarkan Mazmur 133 ini, kasih persaudaraan ini seperti persahabatan. Boleh di next slide-nya? Nah, berbicara tentang persahabatan, zaman dahulu waktu kita sekolah mungkin, saya secara khusus, pasti kita punya, anak-anak muda bilang dulu itu persahabatan seperti geng. Jadi saya juga punya geng dalam persahabatan kami. Waktu saya SMA, SMK secara khusus, kami punya satu geng bersihkan 4 orang. Yang luar biasa dari sebuah geng ini yang saya rasakan. Dalam geng itu, kalau satu susah, semua ikut susah. Kalau satu senang, semua ikut senang. Kalau ada konflik di dalam geng itu, kita tidak membutuhkan waktu yang lama untuk bisa kita akur kembali. Luar biasanya sebuah geng. Tetapi fenomena yang terjadi saat ini, bahkan sebuah survei secara internasional mengatakan bahwa there is no gang in the church. Tidak ada geng di dalam gereja. Karena benar saudara-saudara, di dalam gereja saat ini, satu susah, yang lain malah senang. Bahkan waktu saudaranya jatuh, kita tidak mau membangun dia, malah kita menceritakan kejelekannya di luar sana. Waktu saudara kita senang, bersuka cita, yang lain malah iri hati. Waktu terjadi permasalahan di dalam gereja, kita sulit sekali untuk akur. Bahkan cenderung sangat lama baru bisa kita untuk kembali baik dengan saudara-saudara kita. There is no gang in the church. Tapi saya percaya di Korops 1 Bandung ini masih ada yang namanya geng. Amin? Oh, nggak ada aminnya. Amin? Amin. Saya percaya kita masih memelihara yang namanya persahabatan itu. Oleh sebab itu, saya ingin yakinkan kepada kita semua bahwa persahabatan atau dalam Mazmur yang dikatakan kasih persaudaraan dan kerukunan itu antar keluarga membawa dampak yang powerful bagi kehidupan kita secara khusus bagi tubuh Kristus. Sekali lagi saudara-saudara, saya mau yakinkan kepada kita semua, persahabatan antar keluarga membawa dampak yang powerful, yang kuat bagi kehidupan kita, bagi keluarga kita, terlebih bagi tubuh Kristus. Oleh sebab itu dari hal ini pasti kita bertanya-tanya, apa dampak yang akan kita terima apabila persahabatan itu, kasih persaudaraan itu hadir dalam Korops 1 Bandung secara umum dan di dalam keluarga kita masing-masing secara khusus. Dari teks yang telah kita baca bersama-sama, saya ingin untuk membagikan beberapa hal terkait dengan dampak yang akan kita alami kalau benar-benar Korops 1 Bandung ini, keluarga besar Korops 1 Bandung mau menghadirkan yang namanya tadi geng, persahabatan antar keluarga atau kasih persaudaraan. Yang pertama dampaknya adalah menerima perkenanan Tuhan. Ayatnya yang kedua mengatakan demikian, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ayat ini dipakai oleh Daud untuk menggambarkan kalau kasih persaudaraan itu hadir dalam kehidupan kita, itu akan seperti minyak urapan. Ini berbicara tentang proses pengurapan seorang imam, secara khusus Imam Harun. Dalam kitab Keluaran kita dapat melihat bagaimana Tuhan mengurapi Harun menjadi seorang imam melalui Musa dengan menggunakan wadah minyak urapan. Ini menandakan bahwa Tuhan memilih Harun, bahkan dikatakan di sana untuk selama-lamanya menempati posisi keimaman dalam keluarga Harun. Luar biasa. Artinya dari hal ini Daud ingin menggambarkan bahwa kalau kita dapat memelihara yang namanya kasih persaudaraan
yang hari ini kita sebut dengan persahabatan antar keluarga, maka kehidupan keluarga kita, pribadi kita, keluarga besar Korup 1 Bandung akan sama seperti seorang imam, menerima urapan daripada Tuhan, terlebih menerima perkenanan daripada Tuhan. Berbicara tentang perkenanan daripada Tuhan, saya tahu kita semua tahu bahwa semua tokoh-tokoh yang ada di Alkitab yang menerima perkenanan Tuhan, kehidupan mereka membawa dampak yang luar biasa bagi diri mereka sendiri, bagi keluarga mereka, dan bagi bangsa mereka secara khusus. Raja Daud, kita tahu bersama dalam masa-masa pemerintahan Raja Daud, ini adalah masa kejayaan dari bangsa Israel. Jadi Daud menggunakan penggambaran ini, kalau kita mau menghadirkan yang namanya persahabatan antar keluarga, maka kehidupan kita akan dikenal oleh Tuhan. Terus saudara yang berkati oleh Tuhan, Korup 1 Bandung yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya kalau perkenanan Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Korup 1 Bandung ini keluarga kita secara khusus, kita akan sama seperti imam, mendapat wibawa daripada Tuhan. Kita akan dihargai oleh orang lain. Terlebih kita akan menjadi alat Tuhan untuk membawa orang lain mengenal dan memuliakan nama Tuhan seperti tugas seorang imam yang adalah perantara antara manusia kepada Tuhan. Wow, luar biasa. Ini adalah hal yang luar biasa dalam kekristenan. Karena persahabatan, kerukunan dalam keluarga, ini adalah gaya hidup kekristenan. Berbicara tentang kekristenan, saya percaya betul bahwa kekristenan itu bukan sekedar agama. Tetapi lebih kepada sebuah gaya hidup, yaitu gaya hidup seperti Kristus. Karena kita tahu bersama kedatangan Yesus ke dunia ini, selain untuk menebus dosa-dosa manusia, Yesus juga datang, dia tidak memberitakan tentang agama. Tetapi yang Yesus beritakan adalah lifestyle. Gaya hidup yang kita kenal dengan gaya hidup kerajaan sorga. Wow, luar biasa. Oleh sebab itu Yesus mau katakan bahwa semua keluarga Kristen harus menjadi duta keluarga kerajaan Allah. Seorang teman saya, seorang pendeta di gereja lain, menggambarkan hal ini dengan suatu peristiwa yang ia alami dalam kehidupannya, di mana dia berniat untuk pergi ke luar negeri, secara khusus ke Amerika Serikat, dan dia harus mengurus yang namanya visa. Nanti Pak Sekretaris Umum akan pergi ke luar negeri juga. Jadi teman saya ini, seorang pendeta ini, dia mengurus visa di Kedutaan Besar Amerika Serikat yang ada di Jakarta. Ada slide-nya. Nah, yang waktu dia datang ke tempat ini, dia datang menggunakan angkot. Jadi suasana Jakarta, suasana Indonesia masih nampak. Tetapi waktu dia masuk ke Kedutaan Amerika Serikat ini, dia mulai merasakan ini seperti nuansa-nuansa di Amerika Serikat. Ada bendera Amerika, di sana ada penjaganya dengan seragam kepolisian Amerika Serikat. Waktu dia masuk ketemu resepsionis, mereka berbahasa Inggris, yang tentunya aksen Amerikan ya, kalau saya salah boleh dikoreksi, aksen Amerikan. Dan seperti ini, di Amerika ini berbahasa Inggris, semua orang berpakaian ala Amerika. Tetapi waktu dia pulang, dia lihat bajai lagi. Wah, ini kembali ke Indonesia lagi. Lihat angkot lagi, lihat becak. Nah, jadi seperti inilah gambaran kita ketika kita menjadi duta keluarga kerajaan Allah. Waktu orang lain bertemu dengan kita, waktu orang lain datang ke rumah kita, waktu orang lain datang ke Korup 1 Bandung ini, mereka akan merasakan nuansa kerajaan Allah. Sebab orang-orang yang mereka temui di dalamnya adalah orang-orang yang gaya hidupnya, lifestyle-nya adalah gaya hidup kerajaan sorga. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, salah satu contoh gaya hidup kerajaan sorga adalah seperti tema kita hari ini, yaitu persahabatan yang dalam kitab Mazmur 133 yang disebut dengan kerukunan atau kasih antar keluarga. Oleh sebab itu, kunci utamanya, mari kita pelihara gaya hidup. Karena kita akan menerima perkenanan daripada Tuhan. Ini yang pertama, dampak yang kita akan alami. Kemudian yang kedua atau yang terakhir, dampak yang akan kita terima ketika kita menghadirkan yang namanya persahabatan dalam keluarga, kita akan menerima keajaiban Tuhan. Ayatnya yang ketiga mengatakan demikian. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ayat ini kembali lagi digunakan oleh Raja Daud untuk menggambarkan kasih persaudaraan itu
seperti embun gunung Hermon yang turun ke gunung-gunung Sion. Ini menggambarkan tentang berkat Tuhan yang mengalir secara ajaib. Karena mengingat kedua gunung ini, ada gambarnya. Mengingat kedua gunung ini secara geografis terpisah sangat jauh. Kalau gunung Hermon, ini ada gambarnya yang di tengah. Gunung Hermon ini terletak di kerajaan utara. Sementara gunung-gunung Sion terletak di kerajaan bagian selatan. Jadi secara geografis ini tidak mungkin untuk embun turun ke gunung yang berada jauh darinya. Tetapi ini adalah keajaiban daripada Tuhan. Jadi Daud menggunakan gambaran ini untuk memperlihatkan kepada bangsa Israel secara khusus dan hari ini kepada kita semua. Kalau kita mau menghadirkan yang namanya kasih persaudaraan itu, maka kita akan menerima keajaiban Tuhan. Hal ini juga berbicara tentang berkat Tuhan yang mengalir secara ajaib dari satu komunitas atau keluarga menuju kepada komunitas atau keluarga yang lain. Wow, ini adalah keajaiban yang sesungguhnya dalam kekristenan. Artinya kita diberkati dan kita jadi berkat. Wow, luar biasa. Jadi kata ini saya sering dengar seperti kata yang biasa saja. Tetapi ternyata ini adalah keajaiban yang sesungguhnya dalam kekristenan. Kita diberkati Tuhan dan kita jadi berkat. Berbicara tentang berkat, saudara-saudara, saya tidak mengetahui bagaimana saudara-saudara mendefinisikan tentang berkat yang sesungguhnya daripada Tuhan. Saya dahulu menganggap kalau berkat Tuhan itu hanya berupa materi saja. Kekuatan, kesehatan, kekayaan, kesuksesan, kemakmuran, dan lain sebagainya. Tetapi waktu saya belajar sungguh-sungguh dengan kebenaran firman Tuhan, saya menemukan ternyata berkat yang sesungguhnya itu adalah Tuhan izinkan kita menghadapi dan menjalani sebuah masalah yang dalam istilah saya menggunakan istilah padang gurun. Jadi Tuhan izinkan kita berjalan dalam padang gurun, tetapi kita berhasil melaluinya bersama dengan Tuhan dan endingnya kita diubahkan. Wow, ini adalah berkat sesungguhnya yang daripada Tuhan. Jadi dari hal ini ada berkat khusus yang kita alami. Kita lebih intim dengan Tuhan. Kita lebih peka dengan semua situasi yang ada. Dan endingnya kita diubahkan oleh Tuhan. Ada satu kisah, ini true story yang terjadi mengenai berkat daripada Tuhan. Ada seorang pria, sebenarnya dia harus menjadi seorang tentara, tetapi karena dia sangat sayang, sangat mencintai kekasihnya, dia memilih untuk tidak menjadi seorang tentara dan memilih untuk menikahi sang kekasihnya. Tetapi semua keluarga dari sang pria ini sangat marah. Mereka bahkan membenci sang pria ini dan istrinya. Mereka mengusir mereka. Tidak diberikan warisan sepeser pun. Dan akhirnya mereka harus mengalami masa-masa sulit dalam kehidupannya. Tahun 1996, lahirlah seorang anak kedua dari keluarga ini. Kemudian setahun kemudian, sang pria dan istrinya mendengar kalau ayah dari sang pria ini meninggal dunia. Dan mereka sepakat untuk kembali ke kampung halaman dari sang pria ini. Tetapi masih saja semua keluarga yang ada masih sangat membenci dia. Masih sangat marah dengan dia, karena dari semua mereka bersaudara, hanya sang pria ini yang disekolahkan. Jadi ketika dia punya kesempatan untuk memperbaiki semua yang terjadi dalam keluarga, jadi kebanggaan dari keluarga menjadi seorang tentara nasional Indonesia, dia lebih memilih untuk menikah dengan pasangannya. Sehingga mereka harus dibenci oleh keluarga, bahkan mereka harus memilih untuk tinggal di sebuah persawahan. Sawahnya masih ada sekarang, ada sebuah pondok ukuran 2x3 meter. Mereka empat orang dalam keluarga itu dengan 2 anak. Mereka harus tinggal di situ. Bahkan pondok itu masih ada sampai sekarang. Tuhan izinkan mereka menghadapi masa-masa yang sulit dalam kehidupan mereka. Tetapi syukur kepada Tuhan, mereka memilih untuk mengambil sebuah keputusan yang baik. Mereka memilih untuk melayani Tuhan sebagai opsir setempat di suatu korps. Puji Tuhan, sampai sekarang mereka setia untuk melayani Tuhan. Dan mereka merasakan betapa hebatnya Tuhan mengizinkan mereka berjalan dalam padang gurun. Tetapi mereka berhasil keluar dan akhirnya mereka diubahkan. Banyak yang diubahkan dari sang pria ini secara khusus. Yang dulunya dia frustasi, mabuk-mabukan, tetapi sekarang dia menjadi orang yang sangat semangat. Dulu dia disepelekan oleh keluarganya, tetapi sekarang dia menjadi pemimpin di dalam desa itu.
Dan puji Tuhan, secara perlahan Tuhan memberkati dia, ekonominya dipulihkan, anak-anaknya menempuh pendidikan dan berhasil bekerja, mendapat pekerjaan yang baik. Dan puji Tuhan, mereka mempersembahkan seorang anak mereka, anak bungsu tadi, untuk melayani Tuhan dalam gereja Bala Keselamatan. Dan saat ini dia sedang berbicara dengan saudara-saudara sekalian. Jadi pria tadi adalah ayah saya. Jadi ini adalah pengalaman-pengalaman berkat Tuhan yang harus kita bagikan kepada orang lain. Bagaimana Tuhan ubahkan kita dari setiap masalah yang kita hadapi. Mungkin saat ini kita menghadapi masa-masa yang sulit dalam kehidupan kita. Setengah mati kita cari kebutuhan hidup. Kita setengah mati mencari pekerjaan. Percayalah, Tuhan sedang memberikan berkat dalam kehidupan kita. Tuhan izinkan kita berjalan dalam padang gurun. Tapi dia jalan sama-sama dengan kita. Dan kita mampu menghadapi itu, endingnya kita lebih intim dengan Tuhan. Lebih peka dengan semua situasi yang ada. Bahkan corona ini, saya lebih suka pakai istilah Tuhan tidak hukum kita. Tapi Tuhan sementara mau ajar kita. Banyak yang Tuhan ajarkan kita dari pandemi COVID-19. Sehingga endingnya kita dapat diubahkan oleh Tuhan. Ini adalah berkat yang sesungguhnya. Kunci utamanya seperti keluarga saya juga saya rasakan itu. Kami memelihara yang namanya kasih persaudaraan. Kami saling mendukung. Waktu satu jatuh, cepat-cepat kita mau bangkitkan semangat dia. Waktu satu salah, semua tidak menjatuhkan dia, tidak ceritakan dia di belakang. Tetapi kita jadi satu geng yang mau terima satu dengan yang lain. Ini adalah pesan firman Tuhan yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Persahabatan antar keluarga membawa dampak yang luar biasa. Kita menerima perkenanan daripada Tuhan dan kita akan menerima keajaiban-keajaiban daripada Tuhan. Jadi berkat dan kita diberkati Tuhan dan kita menjadi berkat. Semoga Tuhan memberkati kita, memberkati Korup 1 Bandung, kita jadi keluarga. Saya percaya setelah ini kita akan jadi geng di dalam keluarga besar Korup 1 Bandung. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, boleh kami renungkan. Secara khusus hari ini Tuhan kami belajar betapa pentingnya, betapa indahnya, betapa baiknya kalau kasih persaudaraan itu, persahabatan antar keluarga hadir di dalam kehidupan kami. Sebab kesanalah Tuhan mengatakan, memerintahkan berkat Tuhan. Perkenanan Tuhan kami terima dan keajaiban-keajaiban Tuhan kami terima dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, hamba terbatas untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tapi kami percaya Roh Kudus Tuhan tidak terbatas untuk menyampaikan secara sempurna dalam kehidupan kami. Sehingga waktu kami pulang dari tempat ini, kami pulang tidak dengan sia-sia Tuhan. Tetapi firman Tuhan menjadi kekuatan kami dalam keluarga kami. Sehingga kami dapat memelihara yang namanya kasih persaudaraan di dalam keluarga kami masing-masing. Terima kasih Bapak di surga. Materaikan firman-Mu dalam kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Kita telah mendengarkan firman Tuhan dan tentunya melalui firman Tuhan ini kita terus dikuatkan oleh Tuhan dan marilah kita menjadi orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, terutama dalam keluarga kita. Sehingga kita bisa menjadi keluarga yang berkenan atau yang diperkenankan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saatnya bagi kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dan tentunya karena posisi kita saat ini, kita menjaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan. Sementara kita menyanyikan nyanyian nomor 315 dari nyanyian Bala Keselamatan, saya memberikan kesempatan yang pertama untuk di bagian sebelah kanan saya berdiri untuk memberikan persembahan. Kita menyanyikan nyanyian Bala Keselamatan 315. Setelah itu yang di sebelah kiri saya.
Tanpa dosa ia mau padamu. Tuhanku, Tuhanku, Tuhan tahu segala kesusahan, memberi penghiburan selalu. Ada sahabat seperti Yesus. Tuhanku, Tuhanku, dalam gelap terangnya bercahaya. Tuhanku, Tuhanku, hadiratnya selalu. Tuhanku, Tuhanku, Tuhan tahu segala kesusahan, memberi penghiburan selalu. Sahabat seperti Tuhanku, Tuhanku. Seorang meninggalkan Tuhanku, Tuhanku, dalam kelemahan jiwanya. Tuhanku, Tuhanku, Tuhan tahu segala kesusahan, penghiburan selalu. Ada sahabat seperti Yesus. Tuhanku, Tuhanku. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya yakin persembahan yang telah kita berikan kepada Tuhan adalah persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dan menjadi satu keyakinan kita, melalui persembahan ini, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Kita akan berdoa untuk persembahan, berdoa penutup sekaligus berdoa berkat, dan saya memohon kesediaan dari Kadet Efraim untuk menyampaikan doa. Saya persilakan kita berdiri. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Awal, pertengahan, hingga pada detik ini, kami merasakan dalam ibadah ini kuasa dan kasih Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Kami percaya setiap pujian kami, terlebih firman Tuhan yang telah kami dengarkan, akan terus memberkati kehidupan kami, sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan keluarga yang memuliakan nama Tuhan. Kami telah memberikan persembahan kami, percaya akan menjadi alat Tuhan, secara khusus dalam pengembangan pelayanan yang ada di Krop 1 Bandung. Berkati setiap tangan-tangan yang telah memberikan persembahan mereka, kerjaan mereka, pendidikan mereka, masa depan mereka, keluarga mereka, kami percaya akan terus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Kami akan mengakhiri rangkaian ibadah ini, dan kami percaya ketika kami pulang ke rumah kami masing-masing, kekuatan Roh Kudus Tuhan akan terus menuntun kehidupan kami. Saudara-saudara sekalian, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan dan penghiburan serta kekuatan daripada Roh Kudus akan menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.